Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, teman-teman. Bersama lagi di channel Motoran Santai dengan Mas Chan di sini dan Mbak Happy di belakang. Nah, ini kita sudah di posisi di Semarang. Jadi hari ini tuh hari Minggu jam 10.54, hampir jam 11 siang kita baru berangkat lagi. Nah, kita tadi jalan-jalan dulu ke Simpang 5 ini untuk CFD. Jadi di depan hotel tadi itu ternyata ada CFD kayak pasar biasanya gitu, jalannya ditutup. Terus kemudian di sini juga Simpang 5 jalannya ditutup. Mungkin sampai jam berapa? Jam 9 atau jam 10 baru dibuka. Ini kita udah bisa lewat. Nah, hari ini kita mau melanjutkan perjalanan menuju ke Madiun. Rute yang kita ambil hari ini itu dari arah Semarang kita mau ke Solo. Jadi kita akan lewat Salatiga, terus kemudian Surakarta, terus kemudian lanjut Salatiga, Boyolali, Surakarta, terus kemudian kita ngambil ke Tawangmangu ya, arah Tawangmangu, baru Magetan dan Madiun. Total estimasi perjalanan mungkin sekitar 6 jam hari ini, jadi tidak terlalu panjang seperti kemarin. Kemarin itu semalam total 15 jam perjalanan kita, karena ya memang jalan santai dan lumayan banyak hitungannya berhenti-berhentinya. Kalau dari Google kan sekitar 12 jam atau 12,5 jam, ini kita 15, jadi nambah sekitar 2,5 atau sampai 3 jam begitu. Dan kemarin juga dapat hujan malamnya, jadi nggak bisa lanjut ngerekam, sama juga ada technical issue di tempat mounting action camnya yang di helm ini lepas, jadi karena hujan juga kita nggak bisa lanjut rekam sampai datangnya. Kita kemarin tuh datang nyampe di hotel itu di penginapan jam setengah 10 malam begitu. Dan itu hari Sabtu cukup susah ya cari hotel yang harganya affordable, karena udah pada penuh, jadi harganya pada naik juga. Ini kita mapnya ini saya tembak ke arah Karanganyar, itu dari sini sekitar 3 jam. Nanti dari Karanganyar baru kita reroute lagi menuju ke Madiun. Karena kalau nggak gitu itu dilewatin dilewatin jalur biasa lewat Sragen, terus kemudian tembus Ngawi. Jadi motong lewat kota Solonya. Cuman yang ini saya pengen jalan-jalan masuk ke kota Solonya sekalian. Oke, bensin tinggal 3 bar. Nanti kita cari sepanjang perjalanan aja. Kemarin juga cukup sulit untuk dapat turbo dari mana kemarin ya? Pemalang ya. Batang, Pemalang, Pekalongan. Pokoknya setelah Brebes itu banyakan pom bensin yang ada turbonya itu di sisi kanan jalan arah ke Jakarta gitu. Yang kiri jalannya itu jarang sekali ada turbo. Pas begitu dapat di Pekalongan ada pom bensin, ada tulisannya Pertamax Turbo, dan ada harganya. Pas kita ini ternyata kosong, jadi mau nggak mau kita isi Pertamax, karena mau nyari lagi waktu itu udah malam, takutnya agak susah. Cuman kalau dari situ beberapa kilo itu sebenarnya sudah mulai ada pom bensin yang ada Pertamax turbonya di kiri jalan. Jadi mungkin itu kalau teman-teman mau lintas Pantura terus lewat dari Brebes, kemudian menuju ke
Jawa Timur. Nah, bisa diperhatikan yang dari sisi Brebesnya itu kalau teman-teman pengguna Pertamax Turbo. Begitu. Oke, ini Jogja Solo kiri. Ini nggak tahu di jalan apa. Nggak ada tulisannya. Cuaca ini agak mendung. Ini di Jalan Dieng tadi di Plang. Cuaca agak mendung. Tapi semoga oh ini mendung cerah jadi ada ketutup awan begitu. Oh ini Fatma. Ini bagus nih, hotel bagus Fatma. Terus kemarin itu juga di sini ada apa Bu? Khas bukan. Kalau Gumaya tentrem di tengah kota. Khas ya. Oh ini Grand Edge itu ini Grand Edge. Ini oke juga kayaknya. Gitu. Oke, kita lanjut dulu menuju ke Madiun via Surakarta dan Tawangmangu. Yuk kita guys. Ini Neo nih. Oh keren juga ya, ini Semarang itu kontur kotanya itu naik turun. Jadi kalau kita bersepeda di sini tuh sepertinya lelah sekali. Ini diarahkan menuju ke jalan lintas lewat Banyumanik apa enggak ya? Enggak sih ya. Tuh banyak jalan satu arah. Oke, untuk Bagong hari ini alhamdulillah masih sehat-sehat. Semoga tetap sehat dan tetap lancar sampai di tujuan. Ya, berserta juga dengan orangnya tetap sehat dan lancar sampai di tujuan juga. Ini kita naik terus ini. Lumayan tinggi juga loh. Terus di sini juga banyak tempat-tempat ini ya. Apa makanan gitu-gitu ya. Masih tetap menanjak kanan. Oh yang kanannya itu nggak ada apa-apa ya, kayak bukit gitu. Nah kalau di kota gini banyak yang jual Pertamax Turbo, pom bensinnya. Ini kita masih lurus di Jalan Setiabudi. Wih, pemandangannya cakep, cerah, gunungnya kelihatan. Cuman itu gunung apa kurang tahu ya. Iki loh. Tahu ya, ini ada pembongkaran atau apa yang jelas, atau diuruk. Ini jalan ke arah Bawen Salatiga dari Semarang. Terlaporkan banyak sekali tanah-tanah di sini dan sedikit tersendat. Nih truk ngangkut tanahnya kececeran ya di jalan ya. Cuman tidak tahu itu tadi dibongkar kah atau ambles terus kemudian diuruk lagi atau gimana.
Sosro, pabrik Ungaran. Kita lewat pabrik teh Sosro guys tadi. Ini kita di Ungaran. Nah, ini penampakan di lajur Semarang menuju ke Solo di daerah Ungaran. Jadi jalannya berkelok-kelok, naik turun. Beda dengan kemarin yang kita Pantura Race yang jalannya lurus, landai gitu ya. Terus di sini juga pemandangannya lebih beragam gitu. Ini tadi yang mbaknya di bel aja nih, iso banter loh. Ini kita ambil lurus menuju ke arah Salatiga. Apa? Di situ ada apa? Gua Maria. Oh, jadi ada beberapa objek wisata juga ya yang arahnya ke sini. Jam 12 pas kita sampai di kota Salatiga guys. Kita masuk lurus saja lewat kota Salatiganya. Pengen tahu kalau ke kanan ini kan ke lingkar Salatiga ya. Nih Salatiga Smart, harusnya kita foto di situ ya. Susah ya. Nah, kita coba deh, siapa tahu ada alun-alunnya lewat sini. Nah, ini masuk ke kota Salatiga. Salatiga itu kotanya di atas ya. Maksudnya lebih kayak daerah gunung gitu. Banyak jual sate di sini. Ini dari tadi tukang sate semua. Ini sate cempe, sate sapi, sate kambing muda. Berarti tadi dari Semarang ke Salatiga itu berapa lama? Setengah jam? Setengah jam berapa? Atau 1 jam? 1 jam ding. Sekitar 1 jam. Mas, ada mobil nyebrang. Banyak orang menikah hari ini. Tadi di hotel tempat kita nginap juga ada orang nikah. Ini juga ada orang nikah. Soto ayam sate kerang Pak No. Nah, rada beda ini. Tadi sate-sate mulu, itu tadi soto. Ini kita lewat di jalan di Ponorogo Salatiga. Nggak tahu ya nanti dilewatin apa kayak alun-alun gitu atau tidak. Ini kah? Apa ini? Taman Cerdas.
Kita kasih dulu mobil belakang biar nyalip. Nah, ini pusat kotanya, kota Salatiga sepertinya. Pusat perbelanjaan. Pasar besar ya ini ya kayaknya. Apa ini? Selamat datang Pasar Raya. Pasar Raya 2. Di Salatiga ada mall nggak ya? Tadi sih ngelihatnya Ramayana yang di belokan sana. Ini toko-toko emas tuh, dan jalannya dibikin satu arah dan cukup lebar. Wahid Prime. Ini kita ke arah lurus. Nah, ini mungkin Masjid Agung Salatiga kah? Iya, sepertinya. Nah, besar nih. Iya nggak? Bukan. Oh, masjidnya ini berarti. Masjidnya TNI. Oke guys, sepertinya tidak dilewatkan alun-alun Salatiga. Tadi udah lewat di pasar besarnya tapi nggak nemu kayak bentuk alun-alunnya gitu. Pengen foto padahal. Soalnya tadi nemu titik 0 Salatiga, cuman tempatnya tidak memungkinkan untuk berhenti dan mengambil foto. Jadi ya kita lanjut dulu lah. Harusnya memang tadi di pintu masuk yang tadi itu yang banyak orang-orang nongkrong sepeda. Oke, ini tiba-tiba cuacanya jadi mendung dan sedikit gerimis. Tapi sementara kita lanjutkan dulu. Karena udah, kayaknya sih udah enggak ya. Udah enggak terlalu. Tadi sempat di belakang sana itu lumayan gerimisnya. Cuman ini sudah enggak rasanya. Cuman masih mendung. Kita lanjutkan dulu, semoga tetap cerah aja biar kita bisa mengabadikan pemandangan perjalanan ini. Karena kalau hujan ya takut kameranya kan kena buih air, jadi kan nggak terlalu jelas guys. Sama mic-nya ini ganti air. Iya, belum ada mic yang anti air. Kalau ada enak tuh, jadi hujan-hujanan kan bisa tetap ngevlog. Kalau nggak pakai mic soalnya takutnya nggak jelas, nanti suara anginnya lebih dominan. Kalau pakai Bluetooth, ini kan saya pakai transmitter sama receiver. Kalau pakai Bluetooth itu kurang guys, ya putus-putus suaranya. Oke, kita lanjut dulu lagi. Nah, depan itu ada Tugu Kedatangan. Oh, kita masuk ke Boyolali. Jadi ini daerah Ampel dan sekarang kita lagi masuk di
Boyolali guys. Ini enak banget, tadi dari lampu merah sampai sini jalannya aspalnya mulus sekali dan luas sekali. Diperhatikan ya sama pemerintah daerahnya ini. Nah, ini kita masih di daerah Ampel, baru masuk kabupaten ya tadi, Kabupaten Boyolali. Sekarang jam 12.30. Solo Karanganyar lurus, kita lurus terus ya. Satu setengah jam lagi sampai di Karanganyar. Jembatan Kenteng. Ini enak banget ini jalannya guys, lebar, luas, aspal mulus, dan lumayan lengang. Mungkin karena sudah ada tol ya, jadi orang lebih milih mangkas waktu daripada lewat sini. Tapi sebenarnya kalau secara naik motor sih ini enak lewat sini. Iya, nggak bisa lewat tol soalnya naik motor. Cuman loh kalau naik motor lewat tol ya, kalau lurus aja sebenarnya ngantuk kayak di Pantura kemarin. Rasanya bosen gitu, kayak nyetir cuman lurus terus. Nah ini seru nih, belok-belok gini, apalagi kalau mulus. Loh, ini mbak-mbak yang tadi. Mbak tadi, jadi cerita sama mbak itu tadi di lampu merah lama banget lewatnya guys. Padahal kosong, enggak, terus di bel nggak minggir juga gitu. Saya pikir karena memang masih kagok gitu ya kali bawa motornya. Ternyata sebenarnya bisa juga kenceng bawa motornya gitu. Oke, kita lanjut dulu sambil menikmati jalanan dari Ungaran. Ini udah masuk Boyolali ya, di daerah Boyolali ini sampai ke Kartasura atau Surakarta. Motor masih jauh, dia galau. Udah deket, dia malah nyebrang. Solo Klaten, Terminal Penggung itu kan. Penggung itu terminalnya Boyolali berarti kan. Ini lurus, kita lurus ke arah Surakarta, Kartasura. Berarti harusnya sini kota aslinya soto seger Boyolali. SSB. Cuman tadi nggak nemu sih, belum nemu sih. Bukan yang merah tadi. Tadi ada soto seger Boyolali tapi Haji siapa gitu. Jadi dia harus Haji kalau yang punya soto seger. Haji atau Hajah. Ini daerah kota Boyolali, Pasar Sunggingan. Oh, ini banyak tempat makan. Soto Mbok Giem asli Boyolali.
Soto sedap Boyolali, Haji Widodo. Haji Widodo. Nah, ada apa lagi nih? Ayam penyet Surabaya. Nih soto seger Haji Fatima. Ini sama kayak yang tadi. Cabangnya banyak berarti. Nah, yang merah yang biasa kita makan malah nggak ada. Oh. Kalau yang di Jakarta itu warna merah pelangnya guys. Yang banyaknya namanya itu Haji Hesti. Tapi ternyata di sini dia belum ketemu. Mungkin ada, tapi belum ketemu. Kalau Widodo ada juga ya di Jakarta ya. Sate Alibata. Iya. Tuh, Komi. Salah, Cak. Gara-gara ndelok Yano kita harusnya muter balik. Ini simpang seger tapi tadi dulu nggak bisa lewat. Nggak bisa, kita harus muter balik. Sama kayak orang itu tadi kita. Nggak, ini muter. Dari merhatiin soto malah nggak merhatiin jalan. Salah guys, harusnya kita tadi belok kanan. Bismillah. Nah, di depan itu harusnya kita belok kiri. Tuh, mana? Ini loh. Tuh, bukan deh. Mana sih? Enggak sampai sana. Nah, ini loh. Tuh. Oh, itu mobil yang tadi. Oh, bisa berarti lewat situ. Tadi suruh lewat kampung karena jembatannya rusak, tadi diperbaiki di depan itu. Jadi diputar lewat sini. Aduh. Nah, mohon maaf perbaikan jalan. Wah, menanjak sekali. Aduh. Kena lubang, awas. Sambungan jalan. Rejosari. Oh, ini perbaikan. Oh, ini perbaikan got. Jembatan yang tadi. Aduh. Oke, kita lanjut dulu ya guys.
Ini kita sudah sampai di Sukoharjo Makmur, gudang garam Signature. Disuruh ke kiri ya. Arah bandara. Tapi kita lurus saja ke arah yang Karanganyar, nggak lewat bandara. Bandara ini tuh Solo kan, yang di Boyolali. Adi Sumarmo. Central Park Kartosuro. Sekarang jam 1, udah di Kartosuro. Kita mau cari tempat makan nanti. Mungkin di Karanganyar nih. Kota Karanganyar lurus. Ngepel aku tutup. Nah ini kalau ke kanan ke Klaten, Jogja, kita lurus Solo, Surabaya. Ini kita di Kartosuro. Mau makannya tetap di Karanganyar. Oh tapi kok gerimis ya. Solo sate buntel. Iya. Apa namanya? Selat Solo, Pak Min. Sop ayam Pak Min Klaten. Klaten. Iki apa? Bebek selam. Ya guys, masih bingung mau makan di mana ini kita. Udah jam 1. Orang-orang dari arah sana kok pada pakai jas hujan. Memang awannya mendung, tadi sempat ini masih ada percikan-percikan air gerimis sedikit. Nah, kalau deres ini kameranya harus dilepas lagi. Yuk. Oke, kita lihat-lihat dulu nanti kota Solo seperti apa. Nih kita istirahat makan siang dulu guys di cafe namanya Grandis Bakery yang ada di sekitaran Jalan Adi Sucipto, Solo. Nih Grandis Barn gitu. Sekarang itu masih jam 2. Kita mau makan siang, terus habis itu sholat, terus lanjut lagi perjalanan. Oke, sekarang jam 3 sore. Kita sudah selesai tadi istirahat, makan siang sama sholat. Sekitar 1 jam tadi kita di tempat makan. Kita sekarang lanjut lagi menuju ke Madiun via Tawangmangu. Jadi di map di sini tinggal 3 jam lagi menuju ke
Madiun. Dan cuaca sih mendung-mendung syahdu ya. Tadi sempat cerah, terus kemudian sekarang ya agak mendung lagi gitu. Ini tinggal mengarah lurus saja ke arah Karanganyar. Nah, dari Karanganyar nanti kita lurus lagi, tapi nyoba lewat yang Jalan Raya Solo Tawangmangu. Ini ada apa ya ini? Ada bulet-buletan monumen besar itu di Solo. Kurang tahu ini monumen apa. Ini ada di Jalan Adi Sucipto. Jadi buat teman-teman yang tahu mungkin bisa tulis di kolom komentar ya. Nah, tadi lanjut, kita nggak lewat ini, kita lewatnya Jalan Raya Solo Tawangmangu karena belum pernah. Biasanya dari Madiun ke Jogja kayak gitu-gitu, waktu itu kita selalu lewatnya Matesih ya. Jadi yang kali ini kita mau lewat jalan rayanya, bukan jalan alternatifnya gitu. Bedanya nggak terlalu banyak. Tadi habis dicek paling cuma 5 menit atau 10 menitan. Ups. Nah, ini suasana di Kota Solo jam 3 sore hari. Kurang lebih seperti ini. Hari Minggu, jadi mungkin lengang ya. Orang-orang persiapan buat kerja lagi besok. Nah, kita juga ini persiapan lagi untuk bukan cepat sampai sih, ya sesantainya aja. Insya Allah sampai di Kota Madiun. Duh, sempit. Kita lihat sini. Nah, oke. Ini titiknya ditembak dulu ke Karanganyar, biar nggak disuruh lewat Sragen tadi. Jadi dari Karanganyar nanti lanjut naik ke Tawangmangu. Kemungkinan sampai Tawangmangunya agak sore ya, mungkin jam-jam berapa? Jam-jam 5 mungkin. Nah, kita lihat nanti kondisi Tawangmangu di sore hari. Semoga cuacanya tetap cerah, tidak hujan sampai kita tiba di Kota Madiun. Oke, kita lanjutkan dulu. Nanti kalau misalnya ada yang seru kita rekam lagi di depan. Mana? Aduh, udah kelewat. Ada kopi kenangan tapi udah terlewat, jadi ya sudahlah. Bis Tirtonadi Solo. Ini sebelahnya Tirtonadi itu harusnya stasiun Solo Balapan kan? Iya. Nah, ini jembatan gantung Kota Solo sebelah kiri. Nah, itu ada ininya, ada seling-selingnya kayak yang di Bandung gitu. Asal aja sih. Nah, stasiun balapan kan sebelah kanan. Sebelah kanan ini kita lurus, guys.
Kita masih lurus. Lewat apa? Oh, ini Masjid Zayed. Nah, tuh parkirannya Masjid Zayed. Kita lewat di bawah underpass Masjid Zayed Solo. Nah, parkir motor tadi sebelah mana ya? Nggak lihat. Rame, masih banyak sekali pendatangnya, bis-bis isinya. Sampai sini-sini loh. Oh, kita parkir di SSB. Iya. Ini kalau mau ke sana kita parkir di SSB. Terus jalan ke Masjid Zayed situ. Masih ramai sekali ya guys, masjidnya masih banyak animo masyarakat untuk datang mengunjungi Masjid Zayed yang merupakan, kalau nggak salah, kerjasama atau hibah gitu kan, dari hadiah dari raja atau dari negara Arab. Desainnya sama, desain Dubai ya, Abu Dhabi, Abu Dhabi. Desainnya mirip dengan yang di Abu Dhabi ya. Benar. Itu. Oh, bukan negara Abu Dhabi. Abu Dhabi kota kan. Negaranya EUA. UEA apa EUA? UEA, Uni Emirat Arab. Iya betul. Ini Emirat Arab. Begitu. Kalau yang di Jabar, itu ini nggak replika kalau itu ya. Itu masjid desain sendiri ya, yang Masjid Agung Jabar itu. Ini di jalan mana ya? Ini Hotel Asia, Solo Safari lurus, Sragen lurus, Kota kanan, Sukoharjo kanan, Wonogiri kanan. Kita di sini disuruh ke lurus. Belok kiri langsung. Lanjutin guys. Nah, ini kita sampai di ujung kota Solonya. Nah, tadi itu arahnya ke sini. Ini agak membingungkan soalnya simpangnya banyak banget. Untuk menuju ke Karanganyar ya. Kita lihat Madiun 91 km. Nah, ini Sungai Bengawan Solo. Kita masih lurus masuk ke Karanganyar. Selamat datang di Karanganyar. Terpantau cuaca agak mendung di depan, tapi semoga sih tidak hujan. Kita udah masuk di kota Karanganyar atau daerah Karanganyar. Yang ini tinggal lurus-lurus terus. Soalnya kalau ke kiri lagi nanti balik ke Sragen. Nah, kita naik jembatan ini. Jembatan Karanganyar. Kalau dari bawah situ guys, terus belok kiri itu kita ke arah Sragen, lewat Sragen terus Ngawi, Mauspati baru Madiun. Bensin tinggal sudah berkurang 3 bar. Jadi ini setengah tangki lebih dikit. Nggak tahu nanti di
depan itu, maksudnya di Karanganyar sampai ke Madiun kira-kira ada turbo atau enggak. Kalau enggak ya isi lagi lah sama Pertamax. Oke, semoga Bagong sehat-sehat saja, orangnya juga sehat saja. Sudah habis makan, sudah habis istirahat. Kita lanjutkan cus menuju ke Madiun. Di daerah mana ya ini? Kurang tahu sih. Jelas sudah di Jalan Raya Solo Tawangmangu, cuman mendung banget guys di depan itu. Semoga sih masih belum hujan. Tapi ini kalau misalnya ada pom bensin mungkin kita akan ngisi lagi. Jadi tadi pagi itu kita udah ngisi 45.000. Terus dari Semarang ke Solo itu sampai di mana ini, di Karanganyar, berkurang 3 strip. Ya 3 bar. Jadi ya 1 banding berapa Vespa itu, 1/25 kayaknya. Nggak seirit Beat atau Fazio memang, atau karena pakai bensin merah, nggak tahu juga. Oke. Oh, ini kita di daerah Papahan. Kita lanjut dulu cari. Kalau ada pom bensin kita berhenti, kalau enggak kita lanjut. Oke guys, ini sudah ketemu pom bensinnya, kita juga udah isi. Sekarang jam 4.09 dan ternyata hujan di daerah sini, makanya kita sekarang udah pakai jas hujan lagi. Dan ini masih lumayan cukup jauh ya menuju ke Tawangmangu, mungkin sekitar 1 jam lagi lah dari sini. Tapi yang penting alhamdulillah sudah full tank lagi nih motor, jadi bisa langsung cus menuju ke Madiun, nggak perlu berhenti lagi. Begitu. Hujannya sih nggak terlalu besar, tapi lumayan lah gerimisnya lumayan. Kalau nggak pakai jas hujan itu ya basah sih pastinya bajunya di depan. Kan kita juga nggak tahu sampai di atas itu kayaknya tetap mendung ya di arah Tawangmangu itu. Jadi kita perjalanan ini biar aman juga pakai jas hujan. Oke, ini ternyata hujannya makin deres ya guys ya. Sampai di titik ini kita udah mulai menanjak ini menuju ke arah Tawangmangunya. Di sini lumayan ramai. Nah, ini sebelah kiri ada domba lau guys. Nanti teman-teman, dulu saya pernah nyobain, teman-teman bisa nyobain di situ, itu enak sate dombanya. Nah, di sini juga ada beberapa mulai ramai sekolah. Ini sekolah apa rumah sakit ya? Kurang tahu, ini saya pas sebelah kiri ini. Terus kemudian di depan ini tuh ada bangunan yang menarik yang dari batu bata kayak zaman Majapahit gitu. Ini sebenarnya restoran sini. Gitu. Nah, untuk teman-teman yang lewat sini bisa mampir ke tempat wisata yang di sini sebelah kiri ini ada namanya Agrowisata Amanah. Di situ bisa buat outbound dan berbagai macam activity, outdoor activity. Menarik juga tempatnya. Bisa juga nginep di situ. Ini kita mulai menanjak lagi terus ke atas menuju ke Tawangmangu dan hujannya semakin lebat ternyata. Yuk kita gas dulu menuju ke Tawangmangu.
Oke guys, ini kita sudah masuk di gerbang Tawangmangu, perbatasan Tawangmangu di arah atau dari arah Karanganyar. Jadi tadi kita udah melewati ada gerbangnya, ada tulisannya selamat datang di kawasan wisata Tawangmangu begitu. Nah, di sini hujannya memang tambah deres. Jadi ya gimana? Semoga sih sampai di atas nggak terlalu deres ya, karena takutnya makin ke atas ini makin dingin, ditambah dengan hujan, wah lumayan dingin sekali nanti. Walaupun udah rangkap dua ya, ini jas hujan dan jaket juga, tapi sarung tangannya basah, ini rasanya nggak enak sebenarnya. Apalagi nanti kalau misalnya di atas itu tambah dingin suhunya, wah beku ini tangan buat nyetir. Tapi so far jalanannya itu enak banget di kawasan Tawangmangu ini. Dia udah halus, terus kemudian lenggok-lenggok gitu ya jalannya, belok-belok begitu. Jadi enak banget buat motoran memang di kawasan ini. Jam 4.34 akhirnya kita sampai juga di dekat terminal Tawangmangu. Nah, ini ada Masjid At-Taqwa, depannya ini kita sampai di terminal Tawangmangunya. Bisa dilihat di sini guys, dari tadi memang cukup banyak kendaraan ya yang ada di sini. Nah, sepertinya memang ini menuju ke hari libur juga. Sekarang hari weekend. Banyak banget bis pariwisata di sini gitu. Banyak banget juga orang-orang yang berwisata ke daerah ini gitu. Ramai banget sih ini. Banyak mobil-mobil plat-plat luar kota yang menuju ke Tawangmangu. Oke guys, ini jam 4.59 atau sekitar jam 5 sore. Finally akhirnya kita sampai juga di Cemoro Kandang, puncak pas 0 km Cemoro Kandang ya. Di sini bisa dilihat di sebelah kanan itu banyak sekali tempat makan atau spot teman-teman bisa berhenti untuk menikmati pemandangan di daerah Cemoro Kandang. Dan sebentar lagi kita juga akan melewati tugu perbatasan antara Jawa Tengah menuju ke Jawa Timur. Ya, kita sudah selesai di Jawa Tengah dan kali ini kita akan masuk ke Provinsi Jawa Timur di sini guys. Akhirnya kita masuk ke Provinsi Jawa Timur tepat jam 5 sore. Dan ini cuacanya masih tetap hujan dan memang lebih deras lagi. Dan secara suhu ini dingin banget di daerah Cemoro Kandang ini, sampai beku ini tangan buat nyetir motornya. Tapi sampai di daerah sini tuh nggak terlalu rame ya, nggak serame yang di terminal Tawangmangu tadi. Mungkin orang-orang memang menuju wisatanya lebih banyak ke arah terminal Tawangmangu tadi ya. Guys, bisa dilihat ini di sebelah kanan sunsetnya keren banget ya warnanya ya. Ini kita sudah mulai menurun menuju ke kota Magetan
atau Plaosan dari arah Tawangmangu. Jadi di sini turunan panjang, ini tinggal turun terus sampai nanti ke bawah itu ke Sarangan, terus kemudian sampai ke arah Plaosan gitu. Dari Plaosan baru nanti setelah itu masuk ke kota Magetan. Nah, di arah turunan panjang ini juga banyak kafe-kafe atau tempat makan di sebelah kanan jalan ini yang pemandangannya itu melihat ke bawah. Itu kalau nggak salah bisa ngelihat Telaga Sarangan juga ya dari atas ini kalau nggak salah. Nah, teman-teman bisa coba stop atau berhenti dan mencobai kafe-kafe yang ada di daerah sini. Dan makanannya itu beragam atau bervariasi, tapi yang biasanya nggak ada di tempat lain itu adalah sate kelinci. Jadi di sini tuh daerah Telaga Sarangan, terus daerah Tawangmangu memang banyakkan adanya atau menjual juga sate kelinci sebagai salah satu menu favorit. Karena kan jarang ya kalau misalnya kita di kota itu nyari sate kelinci itu agak sulit gitu yang jual. Nah, di daerah sini tuh lumayan banyak. Begitu. Ini kita jam 5.18 menuju ke arah kota Magetan. Semoga tidak terlalu malam juga ya. Estimasi mungkin sampai di Madiun sekitar jam 7 malam lah. Paling masih 2 jam lagi lah dari sini. Karena kan kita jalannya santai ya teman. Tuh cakep banget guys di sebelah kanan, kalau misalnya cerah mungkin bisa terlihat semua ya. Oke guys, ini kita sudah sampai di pertigaan Telaga Sarangan. Jadi kalau ke kanan ini yang jalan besar ini, teman-teman bisa menuju ke Telaga Sarangannya. Itu tinggal masuk ke sana. Nah, ini ada Taman Sarangan ya. Ikonnya Telaga Sarangan begitu. Ini kita masih meluncur turun menuju ke daerah Plaosan, kemudian ke Magetan. Di sini masih gerimis, lumayan masih deres juga. Tapi sebelah kanan kalau dilihat sebelah sana itu cerah ya. Masih ada sunset di sebelah kanan. Ini kalau nggak hujan beneran bisa berhenti di kanan jalan ini terus ngeliat ke arah bawah sana, itu pemandangannya cakep guys. Oke guys, ini jam 5.45, akhirnya kita masuk juga di kota Magetan. Ini cuaca juga masih konsisten dengan hujannya, jadi masih hujan gerimis lumayan deras begitu. Ini kita sudah masuk arah Magetan menuju ke kota Madiun. Nah, dari sini kita ambil belok kanan. Ini satu arah ya di daerah jalan apa ini? Nanti kita coba cari jalannya. Ini satu arah nanti sampai ke pasar. Nah, baru pasar itu kita belok kiri ya. Belok kiri muterin pasar baru kita lurus lagi menuju ke kota Madiunnya. Nah, kita nggak lewat Goranggareng, tapi kita lewat jalur utama aja karena udah malam. Kalau lewat Goranggareng itu dan cuaca hujan gini, banyak pohon-pohon sama jalannya menurut saya masih kurang bagus, masih lebih bagus lewat jalur utamanya kota Magetan ini kalau mau menuju ke Madiun. Jadi dari Magetan nanti menuju ke Terminal Mauspati, dari Mauspati terus kita masuk ke menuju ke kota Madiunnya gitu. Ini daerah tengah kotanya kota Magetan sepertinya, karena di sini juga banyak sekali ruko-ruko di sepanjang jalan ini. Ya mungkin orang-orang Magetan itu pusatnya di sini untuk kalau misalnya berbelanja dan sebagainya gitu. Oh ya, Magetan itu juga terkenal salah satunya penghasil ini sendal atau sepatu kulit guys. Jadi hampir sama dengan Garut gitu. Jadi teman-teman kalau di kota Magetan ini bisa mampir. Tadi kita udah kelewat sebenarnya ada sentra sentra sandal kulit dari Magetan, dan selain sandal juga ada jaket kulit juga yang dijual di sentra tersebut begitu.
Nah, kualitasnya mungkin ya sebenarnya 11-12 sama Garut punya begitu. Nah, ini kita belok kiri di sini, ini pasar Kota Magetan. Nah, nanti di sini kita baru ke kanan, terus ngikutin jalan ini aja sampai ketemu lagi di jalan besarnya. Karena memang dibuang seperti itu biar nggak macet dan biar mungkin biar hidup juga ya jalanannya ini. Karena kan biar banyak orang yang lewat juga begitu. Jadi pusat perbelanjaannya itu tidak terfokus ke satu jalan, tapi bisa dipecah-pecah ke beberapa jalan juga. Nah, itu bisa dilihat sebelah kiri tadi juga satu arah. Jadi memang daerah tengah kotanya ini dibikin satu arah untuk mengantisipasi macet, sama juga memperkaya atau bikin lebih hidup lah. Jadi banyak perdagangan yang area perdagangannya lebih luas begitu. Oke, dari sini kita belok kiri menuju ke Mauspati. Oke guys, ini jam 6:30 kita sudah sampai di perbatasan Kota Magetan dan kita akhirnya masuk di area atau kawasan terminal Mauspati. Jadi bisa dilihat ya, ternyata dari jalan depan terminal Mauspati ini sampai ke Kota Magetan itu sekarang semua udah full 2 lajur untuk kanan kirinya. Maksudnya udah diperlebar begitu guys. Dari yang sebelumnya itu mungkin yang daerah sini itu masih sempit ya, masih nggak terlalu lebar. Baru nanti yang mendekati ring road Kota Magetan itu yang dia mulai melebar jalurnya. Ternyata sudah sampai di Mauspati ini. Nah, di sini kita lanjut untuk ambil ke arah kanan menuju ke Kota Madiun. Nah, mungkin catatannya sepanjang perjalanan dari Bogor, Semarang, terus dari Semarang ke Madiun ini kan kita juga melewati kondisi malam ya. Nah, ternyata memang lampu dari Bagong ini sepertinya butuh untuk di-upgrade guys. Karena dari yang kemarin kita malam itu yang dari sebelum sampai Semarang itu dari Alas Roban, dari Pekalongan itu kan udah dapat malam ya, udah maghrib. Terus lewat Alas Roban, terus kemudian masuk ke Semarang itu lampunya kurang terang, apalagi kalau kondisinya hujan. Jadi refleksi air itu ke lampunya tuh nggak terlihat ya guys. Bahayanya kalau misalnya ada lubang, kan kita nggak tahu juga nanti kalau misalnya touring ke beberapa tempat yang kita belum pernah kunjungi gitu kan, kita nggak hafal mana yang ada lubangnya, mana yang enggak begitu. Jadi untuk lebih amannya memang sepertinya harus diganti lampu depan dari Bagong ini. Kemarin sempat lihat dari YouTube-nya Ali Susanto itu, dia juga pakai GTS tapi yang 300. Dia ganti lampunya, cuman mereknya apa saya lupa, itu lebih terang guys, lebih fokus cahayanya. Karena ini kan lampunya modelnya pakai LED, tapi dia sebarannya itu LED reflektor ya, jadi nyebar gitu. Bukan LED proyektor yang dia bisa lebih fokus arah sinarnya. Itu sih, ini kita sudah sampai di kawasan Lanut Iswayudi. Jadi sebentar lagi kita akan masuk ke Kota Madiun. Mungkin sekalian kita cukupkan sampai di sini dulu video perjalanan dari Semarang menuju ke Madiun. Totalnya mungkin sekitar 6 jam ya. Tadi kita berangkat jam 11-an kurang. Di sini sampai pukul 7. Begitu. Nah, mungkin terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti perjalanan dari yang episode pertama kemarin sampai di part yang kita sampai di Madiun ini. Karena dari sini kita masih nyambung lagi, nanti kita akan stay dulu di Madiun, baru kita akan nyambung lagi menuju ke Surabaya. Dan nanti mungkin ada video juga dari Surabaya, kita perjalanan balik ke Bogor melalui jalur selatan. Jadi ini enggak 360 banget, tapi tetap muter ya. Jadi awalnya dari Pantura, terus dari Pantura lewat tengah tembus ke selatan. Nah, baliknya dari selatan menuju ke arah Bogor lagi gitu. Terima kasih sudah menonton videonya.
Sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Music